Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang tugas kami, yaitu cara menghitung mean, median, dan modus. Selanjutnya ada mean. Mean adalah rata-rata suatu data. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya menjadi banyak data. Mean atau rata-rata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Oke, berikutnya rumus mean. Rumus mean itu dibagi menjadi dua. Satu data tunggal, yaitu nilai rata-rata merupakan hasil bagi jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Secara matematis, mean atau nilai rata-rata dapat dituliskan sebagai berikut. Mean sama dengan sigma xi per n. Keterangan mean yaitu nilai rata-rata, xi nilai data ke i, n banyaknya data. 2. Data kelompok. Sedikit berbeda dengan rumus mean pada data tunggal. Rumus mean untuk data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Mean sama dengan sigma fi kali xi per sigma fi. Keterangan mean sama dengan nilai rata-rata, xi sama dengan nilai tengah kelompok data ke i, fi sama dengan frekuensi kelompok data ke i. Contoh mean data tunggal. Misalnya, nilai matematika yang diperoleh siswa kelas 8C SMP Bumi Pertiwi disajikan dalam data berikut. Itu seperti di samping. 876, 89, 9, 87, 6, 9, 7, 8, 8, 7, 9, 8, 8, 6, 8, 7. Terus pakai rumus yang tadi. Mean sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 tambah selanjutnya sampai xn per n. N itu yaitu jumlah data, jumlah keseluruhan. Terus dijumlahkan per 20 dan hasilnya 7,65. Selanjutnya median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar, maupun sebaliknya. Apabila suatu data mempunyai median, maka mediannya tunggal. Jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka median terletak pada data ke setengah dalam kurung n tambah 1. Dan jika banyak data bilangan genap, maka median terletak min n per 2 dan data min n per 2 tambah 1. Selanjutnya, median data tunggal, ganjil, dan genap. Contoh 1. Tentukan median dari data berikut. Diketahui bahwa banyak data yang tersedia merupakan bilangan ganjil. Setelah diurutkan datanya, jadi mediannya adalah 65. Contoh kedua, tentukan median dari data berikut. Pada contoh ini, banyak data yang tersedia merupakan bilangan genap. Median akan terletak di antara bilangan dua buah data. Setelah diurutkan, median dalam kurung 5 plus 6 tutup kurung dibagi 2 sama dengan 5,5. Maka median yang terletak dari bilangan tersebut adalah 5,5. Oke, di sini ada median data kelompok. Median data kelompok merupakan jenis data median yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan telah dikelompokkan dalam kelas interval secara matematis. Selain itu, pada median data kelompok biasanya terdapat jarak dari data satu ke data yang lain. Jika dirumuskan sebagai berikut. MD I plus 1/2N min FKB kali I per FI. Keterangan MD sama dengan median, I sama dengan batas bawah nyata dari nilai yang mengandung median, FKB
frekuensi kumulatif yang terletak di bawah nilai yang mengandung median. Fi sama dengan frekuensi asli, I sama dengan interval. Oke, di sini ada pengertian modus. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang memiliki frekuensi besar. Adapun cara menghitung modus yaitu dengan mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Ya, berikutnya modus data tunggal. Cara mencari modus data tunggal adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data tunggal. Perhitungan modus data tunggal dilakukan dengan mencari nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Contoh soalnya berikut adalah data berat badan dalam kilogram siswa laki-laki. Berapa modus dari berat badan siswa laki-laki? Jawabannya, modus dari berat badan siswa laki-laki adalah 57 kg karena muncul 3 kali dalam data tunggal di atas. Selanjutnya, cara menghitung min, median, dan modus data kelompok. Yang pertama, cara menghitung min data kelompok. Contohnya sebagai berikut. Terus, langkah pertama yaitu mencari nilai paling tinggi dan paling rendah. Nilai paling tinggi yaitu 98 dan nilai paling rendah yaitu 48. Lalu mencari range atau jarak. Rumusnya yaitu R sama dengan H kurang L tambah 1. H itu high yang paling tinggi dan L itu low yang paling rendah. Yaitu 98 dikurang 48 tambah 1. Hasilnya 51. Lalu menghitung jumlah kelas yaitu R per I. R itu range, I itu interval. Diusahakan jangan kurang dari 10 dan jangan kurang dari 20. Intinya 10 sampai dengan 20. Yaitu 51 per 3. Kita ambil intervalnya 3 ya. Diusahakan ganjil biar nantinya cepet gitu. Sama dengan 17. Jadi termasuk kan 17 ada di tengah-tengah antara 10 sampai dengan 20. Di sini saya akan membahas cara menghitung mean, median, dan modus. Dari data kelompok yang ada di atas ini saya ubah menjadi data distribusi frekuensi. Dalam tabel distribusi frekuensi tersebut diisikan dengan nilai frekuensi kumulatif atas, kumulatif bawah, kumulatif relatif, mean, X, dan F kali X. Jadi nilai itu berjarak itu karena hitungan dari range jarak. Jadi misalkan 48, jarak dari 48 ke angka berikutnya itu misalkan berapa gitu, kayak misalkan range-nya 3, jadi 48, 49, 50, begitu kan berikutnya. Lalu untuk frekuensi hitungnya dengan cara melihat nilai yang ada di data kelompok. Misalkan 48, 49, 50 itu nilai yang ada di sana ada berapa? Misalkan ada 1. Di situ kita tulis berarti frekuensi dari 48 sampai 50 itu 1. Sedangkan kumulatif bawah itu dihitung dari bawah, dari hasil frekuensi paling bawah dihitung, ditambah terus dengan frekuensi atasnya, seperti itu. Sedangkan untuk kumulatif atas, cara menghitungnya dari frekuensi paling atas ditambah terus dengan frekuensi di bawahnya, terus ditambah hingga akhir, totalnya 40 karena populasi dari frekuensi itu ada 40. Sedangkan frekuensi relatif itu cara menghitungnya frekuensi dibagi populasi dikali 100%. Untuk mean itu cara menghitungnya, X dari mean itu tuh rata-rata. Jadi kan 48 sampai 50 itu nilai tengahnya adalah 49. Jadi X dari 48 sampai 50 itu 49.
Untuk fx itu berarti frekuensi dikali x dari mean tersebut. Frekuensi dari 48 sampai 50 adalah 1, sedangkan x dari mean tersebut adalah 49, berarti 1 dikali 49 sama dengan 49. Berarti nilai dari f kali x nya itu 49 untuk nilai 48 sampai 50. Begitupun seterusnya. Cara menghitung meannya itu adalah sigma fx dibagi fi. Nah, berarti sigma fx itu adalah total dari keseluruhan f dikalikan x. Untuk fi adalah frekuensi asli, berarti total sigma fx-nya itu 2920 dengan frekuensi asli 40. Berarti 2920 dibagi 40 sama dengan 73. Berarti mean dari data kelompok tersebut itu adalah 73. Selanjutnya kita di sini akan menghitung median dari data kelompok yang sama, yaitu rumus median adalah L ditambah buka kurung setengah N diambil FKB dibagi FI tutup kurung I. L ini adalah batas bawah nyata yang mengandung median, sedangkan FKB itu frekuensi kumulatif yang terletak di bawah nilai median yang mengandung median yang dikurangi 0,5. Untuk FI itu frekuensi asli, sedangkan I itu interval. Berarti cara menghitungnya itu median itu ada di 75. 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5 ditambah 1/4. N-nya itu dari populasi yang ada sama dengan 40. Untuk FKB-nya 10, berarti diambil 10 dibagi frekuensi asli dari median, data median yang dikurangi 0,5 itu ada 12. Terus untuk intervalnya ada di 3, berarti 74,5 ditambah buka kurung 1/2 40 dikurangi 10 dibagi 12 dikalikan 3 sama dengan 74,5 ditambah buka kurung 20. 1/2 nya kan di 1/2 dikali 40 itu kan setengahnya dari 40, berarti jadi hasilnya 20. Diambil 10 nya itu dari FKB dibagi 12 dikalikan 3, jadi sama dengan 74,5 ditambah 0,833 dikalikan 3, jadi 74,5 ditambah 2,499 sama dengan 76,99. Karena 76,99 belum dibulatkan, berarti di sini kita akan bulatkan menjadi 77. Di sini kita akan menghitung modus pada tabel distribusi frekuensi di atas. Jadi modus itu rumusnya L tambah buka kurung FA dibagi FA plus FB tutup kurung I. L-nya ini batas nyata dari modus, sedangkan FA itu frekuensi kumulatif atas, dan untuk FB itu frekuensi kumulatif bawah, sedangkan I itu interval. Jadi L-nya di sini itu kan 75, berarti 75 dikurangi 0,5 74,5, berarti kita di sini nulisnya 74,5 plus buka kurung FA-nya itu 1 dibagi FA plus FB. FA-nya itu tetap 1, berarti satunya diturunin ke bawah dan ditambah
frekuensi bawahnya itu 2, tutup kurung, dikalikan 3, 3-nya itu interval. Jadi 74,5 ditambah 1 dibagi 1 plus 2 dikalikan 3. Jadi 74,5 ditambah 0,333 dikalikan 3 sama dengan 74,5 ditambah 1 sama dengan 75,5. Karena ini belum dibulatkan, kita akan bulatkan menjadi 76. Jadi hasil dari modus pada tabel distribusi frekuensi di atas itu adalah 76. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.